Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu. Terus? Karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Jadi yang Allah awasi itu apa Bapak Ibu? Yang Allah awasi apa Bapak Ibu? Ya, coba sekali lagi. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu. Terus? Karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Jadi yang Allah awasi itu apa? Akhlak kita saat menjalani ujian. Apakah mengeluh? Apakah bersyukur? Apakah bersabar atau tidak sabar? Apakah ikhlas atau kecewa? Jadi selama ini ujian itu dipakai untuk menguji akhlak kita. Kira-kira akhlaknya orang beriman sama yang tidak beriman sama atau beda? Beda. Nah, tinggal ibu bapak nanti awas jangan fokus ke yang salah. Fokusnya cuma jalan keluar, penyelesaian, kan begitu kan? Akhirnya akhlak kita nggak fokus. Padahal Allah tuh melihat akhlak kita. Karena kenapa akhlak yang jadi fokus utama Allah? Karena layak ditolong, tidak ditolong berdasarkan akhlak kita. Semakin ibu tenang, semakin ikhlas, semakin bersabar, kan jadi layak ditolong Allah. Tapi kalau bapak ibu kerjanya marah-marah, sakit hati, emosi, jangan harap Allah mau menolong. Berarti pertanyaan saya, berarti kalau akhlak tergantung siapa ini? Tergantung kita. Mau ditolong atau enggak kan? Dan saya yakin Bapak Ibu tahu kategori orang yang akan ditolong itu apa. Merasa mampu atau merasa tidak mampu. Nah Bapak Ibu kalau punya masalah itu biasanya merasa mampu atau merasa tidak mampu. Bapak Ibu kalau punya masalah biasanya di pikiran Ibu merasa mampu atau tidak mampu. Benar. Kalau tidak mampu, kenapa pas punya masalah mikirinnya bagaimana menyelesaikan? Bukan bagaimana supaya Allah menolong. Kan beda ini. Ayo. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya masalah, yang penting itu ini gimana nih biar Allah melihat, biar saya layak ditolong Allah. Oh, diterima. Setelah diterima apa? Memohon. Setelah memohon apa? Jalani. Kan gitu aja langkah-langkahnya. Baik, ada pertanyaan lagi nggak? Ini bagus pertanyaan. Menurut Bapak Ibu itu sabar tuh diem atau enggak? Enggak, kalau sabar itu diem, ngapain Rasul perang? Bukan, sabar itu adalah ikhtiar terus-menerus dalam rangka latihan menerima. Ikhtiar nih, tiba-tiba kejadiannya nggak sesuai, terima izin Allah lagi. Ikhtiar lagi, nggak sesuai, terima. Nah, jadi sabar itu bukan diam. Sabar itu tetap berikhtiar dalam rangka semakin meningkatkan kesadaran ini izin Allah. Jadi Bapak tetap harus ikhtiar, bukan diam. Kalau diam namanya pasrah. Sabar itu bukan, sabar itu adalah terus-menerus ikhtiar secara istiqomah. Tapi setiap kejadian yang menimpa dia, kalau tidak sesuai, dia langsung menerima atas izin Allah. Jadi bergerak Pak, sabar itu bukan diam. Berarti ada batasnya nggak? Enggak, justru kalau Bapak Ibu ikhtiar nggak sabar, Bapak Ibu akan putus asa nanti. Ayo, Bapak Ibu ikhtiar tidak ada kesabaran, pasti putus asa. Tapi kalau Bapak Ibu ikhtiar, oke izin Allah jalani ikhtiar, kan jadi nggak putus asa, pasti istiqomah. Jadi tolong bedakan sabar dan pasrah ya. Kalau pasrah, ya udahlah terserah jadi masa bodoh kalau pasrah. Tapi kalau sabar, terus ikhtiar secara istiqomah, khususon kepada kejadian-kejadian yang tidak sesuai. Contoh, suami ibu menjengkelkan, ibu diam atau tetap ngomong? Suami ibu menjengkelkan, ibu tetap menyampaikan atau ibu diam? Menyampaikan, supaya suami berubah atau supaya jadi sabar? Nah, besok ngomong lagi. Karena tujuan ibu bukan merubah suami, tujuan ibu hanya menyampaikan. Ketika suami nggak berubah, oh atas izin Allah memang Allah belum merubah, tapi ikhtiar lagi. Gitu loh Bu. Sampai apa? Sampai telinga suaminya pengang. Oh. Enggak, bukan begitu. Kalau begitu Rasul nggak perang dong. Ingat ya Pak ya? Jadi sabar itu bukan diam, sabar itu terus menerus untuk melatih sekuat apa kita, gitu loh Pak. Benar Pak. Selama 2 tahun itu saya ikhtiarnya jam. Tapi jamnya itu rendah. Rendah. Iya pasti. Karena setelah itu udah tenang, jadi saya nggak jadi pikiran. Setelah saya
Harus ikhtiar. Dia akhirnya takut. Bukan diam ya Pak. Kalau misalnya maling, sabar atau masukin ke polisi? Masukin, tapi bukan karena kesal, bukan karena dendam, tapi hanya menjalankan aturan. Istri, boleh nggak menyampaikan terus ke suami? Boleh. Suami ketika disampaikan istri terima atau emosi? Terima. Atau diam? Terus 3 tahun baru meledak. Terima, ini atas izin Allah. Jadi yang disampaikan karena Allah, yang menerima juga karena Allah, maka muncul pengertian di situ. Jelas ini? Bagus, silakan Mbak. Mic-nya dioper. Kalau yang isi ini Bapak ini. Kita sering mendengar dari istilah sebab akibat gitu. Ya, betul. Misalnya kenapa anaknya bandel? Boleh jadi karena dikasih dari makanan yang haram. Ya, gitu. Sebab ayahnya mencari rezeki dengan cara yang haram, maka akibatnya anaknya jadi bandel, susah dibilangin atau banyak masalah dalam hidupnya. Maksudnya itu bilang kayak dengan kita jadi apakah memang ada kaitan antara sebab akibat dalam kehidupan kita? Oke. Setan iblis itu bisa menggoda dari jalan darahnya manusia. Apa yang kita makan akan menjadi darah, kualitas darah kita. Betul kan Pak? Nah berarti ketika kita memakan sesuatu yang haram, berpengaruh nggak kepada darah kita? Di situ sebenarnya Pak. Nah karena Bapak Ibu harusnya sudah mengerti ilmu ini, berarti carilah rezeki yang halal-halal saja. Sedikit tapi halal, atau banyak tapi halal. Banyak. Percuma saya ngasih haram, soalnya pasti pilihannya Bapak pasti banyak tapi halal kan. Gampang kok Pak nyari rezeki halal tuh Pak. Niatkan karena Allah, ikhtiar aja jualan, jadi agent kasana, udah gitu aja kan. Iya kan, apa sih? Kan saya tanya, kita itu sumber rezeki atau saluran rezeki? Kita ini sumber rezeki atau saluran rezeki? Saluran. Tinggal saluran itu makanya dilapangkan, disempitkan. Tinggal Bapak bersikap gimana supaya dilapangkan. Oh ternyata harus bertakwa. Kan gitu aja sebenarnya. Jalurnya dari mana? Ya terserah, jalurnya bisa dagang, bisa kerja. Kan itu jalur saja kan, saluran saja kan. Jadi nanti tetap yang ngatur keran rezekinya Allah. Berdasarkan sikap kita di dalam menjalani hidup. Saya ulang, Bapak Ibu sabar, pasti dicukupkan sama Allah. Nah, Cina Allah. paham ya Pak ya? Pasti ada hubungannya. Haram dan halal itu pasti. Makanya yang diserang sama setan itu kan jalur apa? Aliran darah itu yang haram-haram itu. Makan uang korupsi misalnya. Pokoknya uang-uang yang tidak halal lah, yang tidak halal ya. Atau misalnya pokoknya apa? Bapak ngambil uang orang, hak orang, itu kan terjadi itu. Dan saya yakin lah Bapak Ibu juga sebenarnya nggak usah pakai dalil dan hadis pun. Bapak Ibu tahu kok uang haram itu nggak bagus kan. Saya tanya, Bapak Ibu tahu nggak marah dengan sabar lebih baik mana? Ini jawabnya sadar ini. Sabar sama marah lebih baik mana? Nah terus kenapa pas praktek kok jadi beda? Bersyukur mengeluh lebih baik mana? Nah itu juga tahu gitu loh. Artinya sesuatu yang saya sampaikan kan sebenarnya Bapak Ibu kan juga sudah tahu sebenarnya. Di sini aja pura-pura nggak tahu. Oh. Oke, ada pertanyaan lagi? Ustaz nyambung teman sebelah. Oh ya. Sudah terjadi nih misalkan. Ya. Itu cara merisetnya atau gimana? Ataupun kan ada sholat duha juga kan ada doa minta dari haram dihalalkan gitu. Nah itu seperti apa Ustaz? Apa yang kemarin yang sudah terjadi itu bisa diriset dan istilahnya minta diperbaikan sama Allahnya itu. Baik. 16 ayat 41-42. Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Perhatikan, sudah terjadi dalam kondisi terpuruk atau dizalimi. Maka orang ketika dalam kondisi terpuruk dizalimi pasti akan muhasabah dirinya. Saya itu salah apa? Ya. Bagaimana cara hijrah yang benar? Di 42-nya.
yaitu orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Berarti sikap Bapak yang pertama harus dirubah. Ya udah, ya Allah saya minta ampun. Berarti hijrah itu apa? Hijrah itu merubah sikap dari yang haram menjadi halal, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak sabar menjadi sabar. Kalau Bapak ini sudah merubah sikap itu kepada Allah, maka apa jadi Allah kepada orang yang hijrah? Surat 4 ayat 100. Udah tutup aja Pak kalau udah terlanjur kan. Tapi Bapak Ibu bertobat aja sama Allah. Apa? Surat 4 ayat 100. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, Barang siapa berhijrah, merubah sikap kita kepada Allah, merubah apa yang kita lakukan selama ini, niscaya mereka akan mendapat di bumi ini tempat hijrah yang luas. Allah lapangkan hijrah tempat yang luas. Terus? Dan rezeki yang banyak. Dan rezeki yang banyak. Berarti nanti kecukupan atau kekurangan? Nah, perhatikan ini yang penting nih. Setelah itu apa? Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah, Mau dan cari Rasulnya, ikhtiar rezeki halal, tiba-tiba ada kolektor dari belakang, nusuk dari belakang, terus mati. Terus? kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Masuk surga atau neraka? Nah, jadi sudah tutup, haram jadi halal. Banyak kok Jabari Hidayah dulu bandar narkoba. Bandarnya benar Bapak ini dia beli dari Thailand, lalu di drop di Medan terus didistribusiin. Untungnya aja itu sekitar 4 miliar. Untungnya. Belinya dari Thailand berapa lah. Terus akhirnya dibagi-bagi 4 miliar sekali jualan. Sekarang Pak habis semuanya. Tapi dia nggak apa-apa, kata dia saya lebih tenang. Dia hijrah gitu Pak. Ya, jelas ini Bapak Ibu semua. Jadi saya ulang ya, selama itu urusan dunia tenang saja. Dosa bisa bertobat, tapi jangan menyepelekan ya. Bangkrut tinggal ikhtiar lagi. Sakit tinggal berobat, insya Allah kalau Allah izinkan tetap sembuh. Jadi selama urusan dunia itu tenang-tenang saja Bapak Ibu. Makanya kata Allah dunia kan cuma sementara ya. Misalnya ibu diomongin orang, alhamdulillah, omongin lagi kan bisa kan? Tapi yang baik-baik. Artinya kan urusan dunia itu kan longgar gitu loh Bapak Ibu. Nggak usah harus gimana usahanya hancur, ya tinggal usaha lagi. Punya salah sama orang ya tinggal minta maaf, kan gitu aja. Tapi kalau udah urusan akhirat, surga neraka, ya mau gimana ngerevisinya? Masalahnya kan Bapak Ibu udah tidak ada kuasa di sana, cuma nunggu amal perbuatan Bapak Ibu selama hidup di dunia. Tapi kalau Bapak Ibu masih hidup di dunia, tenang saja. Harta hilang ya cari lagi. Suami hilang, ya cari lagi. Istri hilang, ya cari lagi. Karena selama di dunia urusan itu masih bisa diperbaiki, gitu loh Bapak Ibu. Ya jadi nggak usah tegang-tegang atau uang hilang, ya tinggal berdoa nanti juga dapat lagi uang. Saya tanya, Bapak Ibu pernah nggak hilang uang? Kok tetap hidup? Nah itu nyari lagi aja kan biasa aja. Kenapa sih Bapak Ibu stres dengan kehidupan yang nanti sementara nanti juga akan hilang kok? 16 ayat 96. Surat An-Nahl ayat 96. Apa yang ada di sisimu akan lenyap. Apa yang ada di sisimu semua akan lenyap. Apa yang akan lenyap nih? Harta, terus? Tahta, terus? Iya kan semua akan hilang. Emang mau selamanya kan ya juga. So, sekarang Bapak Ibu renungkan. Apa yang ada di sisimu semua lenyap. Kenapa? Karena semua adalah titipan dari Allah, bukan kita miliki. Terus? Dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Apa yang kekal? Bapak Ibu mencari yang kekal kan? Apa yang kekal? Terus? Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar. Nah, yang kekal apa? Pahala sabar. Pahala sabar itu sebanyak apa? 39 ayat 10.
Udahlah, yang penting Bapak dapat pahala sabar, isi cerewet aja Pak. Nah mungkin juga setiap hari cerewet kan, pasti ada berhentinya. Iya. Misalnya Bapak Allah kasihan ngeliat Bapak dicerewetin, dibuat sama Allah sakit gigi, bisa? Ayo gimana caranya? 16 sabar, tadi surat lihat pahala sabar itu seperti apa? 39 dan 10. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Terus? Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Oke, perhatikan. Terus? Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ayo, pahala orang sabar ada batasnya nggak? Nggak ada, makanya yang kekal itu nanti pahala sabarnya. Yang nanti nolong ibu selamat atau tidak di akhirat, uang, harta, tahta atau pahala? Pahala yang di sana. Makanya ibu rugi kalau suami ibu nggak dijadikan sumber pahala. Bapak rugi kalau istri menjadikan tidak dijadikan sumber pahala. Berkenaan dengan ujian ya, yang Allah. Ujian ya. Ketika saya baca di apa yang kulun nafsi za'iqatul maut. Oh iya. Wanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Gitu. Ya. Jadi Allah menguji kita itu kan harus selalu dalam keburukan ya. Betul. Berarti harus dalam Kebaikan. kebaikan pun itu merupakan ujian Allah. Baik. Nah, pertanyaan saya, ini kita kalau lagi dalam keadaan seperti ini, lagi senang, lagi bahagia, nah itu ujian dari Allah atau bukan? Baik. Maka kita juga itu harus perlu sabar gitu. Kalau kena keburukan, ya pasti kita akan tahu. Bersabar. Kita harus bersabar. Tapi dalam kesenangan itu. Gitu. Saya tanya, ibu kalau dikasih kesenangan berpikirnya, aduh nanti gimana, atau disyukuri dulu aja? Syukuri dulu. Jangan dikasih kesenangan, nanti Allah gimana, nanti gimana itu bersyukur gitu loh. Udah, kalau dikasih kesenangan itu orang mukmin itu bersyukur. Kalau dikasih musibah bersabar. Harusnya pertanyaan ibu gini, bagaimana agar tidak terpeleset saat diberi kenikmatan, kan begitu kan? 29 ayat 45. Padahal ibu udah diajarin caranya. Bagus. Di situ Bu, jangan wah ini dikasih nikmat tapi nanti takutnya istirahat. Jadi ketakutan terus nanti enggak. Pelan-pelan. 29 Al-Ankabut ayat 45. Perhatikan, makanya di Al-Baqarah 45 tadi sabar dan sholat kan? Nah, kenapa harus sabar dan sholat? Sabar itu untuk menikmati ujian yang tidak enak. Sholat itu untuk mencegah ibu terpeleset. Layanan 29 ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Terus? Dan laksanakanlah sholat. Perhatikan, laksanakan sholat. Kenapa? Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mencegah itu berarti sesudah atau sebelum? Berarti kalau ibu mau terpeleset, ketika sholat yang baik dicegah nggak sama Allah? Jadi kalau ujian kenikmatan nanti dicegahnya lewat sholat khusyuk. Kalau ujian penderitaan nanti dicegahnya lewat kesabaran. Gitu. Jadi di awalnya kan ada baca Al-Quran, berarti harus baca Quran juga. Ya kan ini saya ajarkan ibu. Ya maksudnya di dalam keseharian. Enggak, baca itu penjelasan, pemahaman ayat-ayat Al-Quran yang sekarang kita sampaikan. Karena semua teori apapun itu akan menjadi akhlak ketika ibu mempraktekkan, betul? Sering nggak ibu lihat ibu-ibu yang baca Al-Quran tapi masih emosian? Banyak. Jangan-jangan di sini ada lagi. Tapi kan Ustaz ketika kita membaca aja juga Allah memberikan pahala. Betul, tapi itu akan berefek lebih tinggi ketika ibu mulai mempraktekkan. Ibu buat satu orang jadi baik, pahalanya gimana? Sampai dia mati itu terus mengalir kepada ibu. Ibu bawa satu orang ke sini, akhirnya dia bertobat tuh Bu. Itu orang yang bertobat pahalanya akan mengalir terus kepada ibu. Makanya tolong bawa banyak orang yang banyak masalah ke sini. Nah, 5 orang saja berubah, itu pahalanya mengalir terus sama ibu. Ya Bu, baca Al-Quran rutinkan ya Bu ya. Baca itu rutinkan, karena 1 dan 10. Tapi semakin ibu bawa orang-orang yang mau misalnya stres, bingung, bunuh diri terus berubah, itu mengalir luar biasa kepada ibu.